wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 metabolisme lipid yang beranggotakan Rini Ulfa Andriani, Adi Laras, dan Rizalatul Nabila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan profil anggota kami. Yang pertama ada Rini Ulfa Andriani dengan NPM 1818-50002. Yang kedua ada Adi Laras dengan NPM 1818-50003. Dan yang terakhir ada Rizalatul Nabila dengan NPM 1818-5010. Sebelum memasuki materi metabolisme lipid, kamu harus mengenal dulu apa itu lipid. Lipid merupakan segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang relatif tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat larut nonpolar. Lemak dan minyak dalam makanan sering disebut lipida. Dasar perbedaan antara lemak dan minyak yaitu titik didihnya. Selain itu, lemak mempunyai rantai molekul yang lebih panjang daripada minyak. Lipid memiliki fungsi diantaranya: pertama, berguna sebagai cadangan energi dengan hasil energi paling besar dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu 9 kalori. Kemudian, lipid membantu melarutkan beberapa vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lipid merupakan struktur penyusun penting pada membran sel. Lipid juga bisa menambah suhu tubuh. Dan pada tubuh, lipid digunakan untuk mengurangi cedera pada benturan tubuh. Metabolisme lemak adalah suatu proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi, atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Struktur umum dari lemak bisa kalian lihat pada gambar di samping. Kemudian ada absorpsi lemak pada traktus digestivus. Lipida yang terdapat dalam makanan terutama berupa triacylglycerol atau TG, di samping kolesterol dan lipida lainnya. Untuk pencernaan dan absorpsi lipida, mutlak diperlukan asam-asam penting yang mengemulsikan lipida dalam traktus digestivus dan melarutkannya dalam misel yang dibentuk oleh asam-asam. Mula-mula, enzim lipase pankreas menghidrolisis ikatan ester asam-asam lemak, menghasilkan 2 monoasil gliserol yang sebagian diabsorpsi ke dalam sel epitel mukosa, intestinum. Sisa 2 monoasil gliserol yang tidak diabsorpsi diisomerasikan menjadi 1 monoasil gliserol. Sebagian kecil monoasil gliserol diabsorpsi dan sisanya dihidrolisis lebih lanjut oleh lipase untuk menghasilkan gliserol. Untuk lebih jelasnya, tahapan mengenai absorpsi lipida pada traktus digestivus bisa kalian lihat pada gambar 3.1. Kemudian untuk biosintesis malonyl-CoA, enzim asetil-CoA karboksilase, kalian bisa melihatnya pada gambar 3.2. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada penggantian asetil-CoA, pembentukan malonyl-CoA. Tahap kedua ada tahap pemanjangan rantai. Tahap ketiga ada pemanjangan rantai secara tahap demi tahap. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah sintesis de novo asam lemak, lipokinesis yang terjadi di dalam tubuh. Sintesis de novo adalah pembentukan asam lemak atau asam palmitat dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino.
Sintesis de novo terjadi terutama di dalam hati, untuk kemudian sebagian besar diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Proses sintesis de novo meliputi pembentukan malonyl-CoA dan sintesis palmitat dari asetil-CoA, di mana asetil-CoA berfungsi sebagai molekul pemula atau primer. Ada pembentukan malonyl-CoA, yang kedua ada sintesis palmitat dari asetil-CoA. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, ada pembentukan asetil-CoA dan malonyl-CoA. Selanjutnya yaitu lipogenesis. Yang pertama, lipogenesis merupakan pembentukan triasil, gliserol, dan glifosat. Yang kedua, lipogenesis terjadi di banyak sel, misal di hati, ginjal, otak, paru, kelenjar, mamae, dan adiposa. Yang ketiga, kofaktor yang dibutuhkan dalam reaksi ini adalah NAD3, ATP, Mn12, biotin, dan HCO3. Yang keempat, substrat. Lipogenesis adalah asetil AO dengan produk akhir berupa palmitat bebas. Yang kelima, lipogenesis dipengaruhi oleh status nutrisi, akan meningkatkan pada saat kenyang dan karbohidrat tinggi, serta menurun bila asupan kalori terbatas dan lemak tinggi. Yang keenam, lipogenesis memerlukan kompleks enzim sintase asam lemak yang terdiri atas 7 aktivitas enzim, yaitu ketoasil sintase, asetiltriasilase, malonyl transasilase, hidratase, enoil reduktase atau xylitase, ACT-triasinase ditambah ACT asilsyaril protein. Yang ketujuh, laju lipogenesis juga dipengaruhi oleh jumlah dosis enzim yang berperan di dalamnya. Misalnya, dilihat tinggi karbohidrat dan pemberian insulin meningkat sitasis dan enzim kompleks sintase, enzim malat dan ATP citratriase. Berikut ini pembentukan triasil gliserol dari glukosa. Bisa dilihat gambar 2b.3 lipogenesis. Selanjutnya yaitu oksidasi beta asam lemak. Asam lemak yang berada di dalam sitoplasma terlebih dahulu harus diaktifkan sebagai asil CoA. Dengan jalan mereaksikannya ke enzim A dengan bantuan katalis enzim lioksinase birofosfat yang terbentuk pada reaksi ini. Selanjutnya dihidrolisis menjadi fosfat anorganik. Hal ini menyebabkan keseimbangan reaksi mengarah pada terbentuknya asil CoA. Selanjutnya, aktivitas asam lemak tersebut bukanlah suatu proses yang khas untuk oksidasi saja. Pembentukan asil CoA dengan katalis enzim lioksinase ini diperlukan pada sebuah reaksi biokimiawi yang menggunakan asam lemak seperti sintesis PG dan pemanjangan rantai. Di dalam sel terdapat bermacam-macam tiokinase yang bekerja spesifik pada asam-asam lemak dengan panjang rantai yang berbeda. Pada gambar 3.9 di sini menjelaskan proses penguraian tangkap asam lemak yang memerlukan energi dari ATP dan koenzim A dalam sitoplasma. Dan selanjutnya gambar 3.10 yaitu menjelaskan transporter asil CoA melalui membran mitokondria. Berikut ini adalah perbedaan asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu bersifat non-esensial, dapat disintesis oleh tubuh, padat pada suhu kamar, diperoleh dari sumber zat hewani, contoh mentega, tidak ada ikatan rangkap. Dan jika asam lemak tidak jenuh yaitu bersifat esensial, tidak dapat diproduksi tubuh, cair pada suhu kamar, diperoleh dari sumber zat nabati, contohnya minyak goreng, lalu ada ikatan rangkapnya. Berikut ini
rumus struktur, rumus molekul, dan nama asam lemak dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Dalam tubuh, asam lemak jenuh selain diperoleh dari makanan, juga dapat disintesis dari asam lemak jenuh. Proses dikatalisis oleh serangkaian enzim yang dikenal sebagai sistem desaturasi asam lemak yang terdapat pada mikrosom. Ikatan rangkap yang pertama selalu terbentuk di antara atom C9 dan atom C10. Pada mamalia, sistem enzim desaturasi hanya bekerja pada asam-asam lemak dengan 16 atau lebih atom C. Berikut ini merupakan asam-asam lemak esensial dan non-esensial. Esensial untuk orang dewasa yaitu isoleucin, leucin, lisin, metionin, filalanin, treonin, valin. Sedangkan esensial hanya untuk bayi yaitu ada arginine, histidine, dan non-esensial yaitu ada alanin, asparagin, asam aspartat, sintein, cysteine, asam glutamat, glutamin, glycid, prolin, serin, piroksin. Selanjutnya adalah segolongan senyawa diterbat asam polyaminat yang mengalami siklisasi yang memiliki sifat-sifat mirip hormon. Penggunaan medisnya antara lain adalah bentuk abortus terapeutik, induksi persalinan, kontrasepsi, pengobatan tekanan darah tinggi, pengobatan serangan asma, bronchial, dan lain-lain. Dalam garis besarnya ada 3 seri prostaglandin, yakni seri PG1, misal PGE1 dan PGF1, yang disintesis linoleat, PG2, misal PGE2 dan PGF2, yang disintesis oleh arakinonat pada PG3, misal PGE3 dan PGF3, dirivatnya linoleat. Berikut ini di samping ada 3 jalur prostaglandin dari jalur siklasigenase. Sintesis triasilgliserol dan fosfolipid. Triasilgliserol atau TG disintesis untuk disimpan atau untuk ditransport dalam lipoprotein, dalam epitel mukosa usus dan dalam parenchyma hati, atau untuk dikeluarkan dalam air susu. Selain itu, dalam jumlah kecil, TG juga disintesis pada otot dan ginjal. Sintesis fosfolipid pula pada hati dan usus untuk menyusun lipoprotein plasma dan pada jaringan-jaringan tubuh yang lain untuk dipergunakan sebagai penyusun mineral pada jaringan-jaringan yang diperlukan. Dalam proses sintetisnya, gliserol maupun asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu. Masing-masing menjadi gliserol fosfat dan asil KOA. Dengan demikian, bahan dasar langsung diperlukan untuk sintesis TG dan fosfolipid adalah gliserol 3-fosfat dan asil KOA. Di samping itu, sintesis fosfolipid juga membutuhkan suatu amino alkohol seperti kolin, etanolamin, serin, atau inositol. Sintesis triagliserol atau trigliserida. Gliserol 3-fosfat dapat dibentuk dengan jalan fosforilasi gliserol secara langsung oleh ATP. Pada sel epitel usus, selain sintesis dari gliserol 3-fosfat, TG juga disintesis langsung dari 70% 2-monoasil gliserol. Bahkan, jalur ini memegang peran utama dalam absorpsi pada traktus digestif. Dengan adanya enzim monoasil gliserol, asil transferase 2-monoasil gliserol yang diabsorpsi dari luar usus diasilasi menjadi 1,2 diasil gliserol. Satu kali asilasi lagi pada senyawa ini akhirnya menghasilkan trigliserida. Sedangkan sintesis fosfolipid yang pertama yaitu
yaitu sintesis fosfatidilkolin dan fosfatidiletanololamin. Untuk dapat berikatan dengan gliserol, kolin atau etanolamin harus diaktifkan terlebih dahulu. Aktivasi pertama kali dilakukan oleh ATP membentuk fosfokolin atau fosfoetanolamin. Aktivasi kedua menggunakan CTP menghasilkan CDP-kolin atau CDP-etanolamin. Kedua senyawa ini dapat bereaksi dengan 1,2 diethylglycerol membentuk fosfatidilkolin atau fosfatidiletanolomin. Selain melalui jalur biasa, fosfatidiletanolomin dapat pula dibentuk dengan jalan karboksilasi fosfatidilesterin. Sedangkan fosfatidilkolin juga dapat dibentuk dengan oksidasi fosfatidiletanolomin. Yang kedua, sintesis fosfatidil inositol dan fosfatidilserin. Berlainan dengan sintesis fosfatidilkolin, pada fosfatidil inositol dan fosfatidilserin yang diaktifkan bukan inositol ataupun serin, melainkan kerangka gliserolnya yaitu fosfatidat. Aktivasi dilakukan dengan CDP diethylgliserol, kemudian inositol yang diaktifkan bukan inositol ataupun serin, melainkan kerangka gliserolnya. Aktivasi dilakukan dengan CTP membentuk CDP diethylgliserol. Kemudian inositol atau serin langsung berikatan dengan senyawa ini membentuk senyawa-senyawa yang bersangkutan. Fosfatidilserin juga dapat dibentuk dengan pemidaserin menyatukan etanolamin yang terdapat pada fosfatidiletanolomin. Pada sintesis TG dan fosfolipida, atom C1 dari kerangka gliserolnya mengikat asam lemak jenuh. Atom C2 membentuk ikatan ester dengan asam lemak jenuh, sedangkan pada atom C3 atau TG dapat terisi oleh asam lemak jenuh maupun tak jenuh. Metabolisme jaringan lemak. Jaringan lemak yang terdiri dari sel-sel adiposit mempunyai peranan khusus dalam metabolisme lipida, yakni menyimpan TG sebagai bahan bakar cadangan yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi energi pada saat dibutuhkan. Di samping itu, jaringan lemak juga berperan penting dalam mengatur metabolisme hati dan jaringan ekstrahepatik. Lipolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak ini diaktifkan dari esterifikasi kembali membentuk asam. Bila proses esterifikasi melebihi lipolisis, maka TG menumpuk pada jaringan lemak dan orang akan menjadi gemuk. Sebaliknya, pada keadaan-keadaan tertentu, lipolisis dapat lebih besar daripada esterifikasi. Dalam keadaan ini, asam lemak yang terbentuk sebagai hasil lipolisis sebagian tidak dapat diesterifikasi kembali. Metabolisme lipida dalam hati. Asam lemak yang banyak disintesis di hati kemudian diesterifikasi menjadi TG, fosfolipid, dan kolesterol. Ketiga senyawa ini bersama-sama dengan apoprotein selanjutnya membentuk LDI atau very low density lipoprotein untuk ditransport ke jaringan ekstrahepatik, di mana kadar lemak dalam TG dibebaskan dari oksidasi, lalu ke jaringan lemak. Di sini kadar lemak yang dibebaskan dari TG diesterifikasi kembali. Dengan demikian, hati menghasilkan asam-asam lemak untuk dipakai sebagai sumber energi bagi jaringan-jaringan tubuh atau disimpan di jaringan lemak. Selain FLDI, lipoprotein lain yang dibentuk oleh hati adalah HDL atau high density lipoprotein yang berfungsi membantu metabolisme kilomikro dan FLDI. Kolesterol merupakan salah satu bahan utama penyusun membran sel, sangat vital peranannya dalam membentuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan sel-sel yang ada dalam tubuh. Produk hasilnya sehingga hanya bahan makanan yang berasal dari sumber hewani yang mengandung kolesterol. Bahan-bahan yang banyak mengandung kolesterol adalah kuning telur, lemak, daging, dan hati.
hanya 30 atom C dengan bentuk penentu limfa, serta akhirnya akan membentuk kolesterol, yang merupakan senyawa dengan 27 atom C dengan bentuk rantai tertutup. Sedangkan penyakit yang berhubungan dengan lipida antara lain ada penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kanker, kanker berlemak, kulit dan berdarah, nyeri pada lutut, serta pengumpalan darah. Hubungan lipid dengan kolesterol. Lipida dalam hal ini TG merupakan bahan cadangan untuk penghasil energi bagi tubuh. Dalam kenyataannya, lipida mudah dibentuk dari karbohidrat maupun protein. Seringkali dapat diamati seseorang dapat mudah gemuk dengan memakan karbohidrat yang banyak. Kalau karbohidrat mudah diubah menjadi lipida, hal yang sebaliknya tidak mungkin terjadi di dalam tubuh, yaitu lipida tidak dapat membentuk karbohidrat. Sebabnya adalah gluconeogenesis memerlukan lebih satu senyawa ini, yaitu pirufat, saloasetat, suksinil kapsulat, fumarat, atau gliserol 3-fosfat sebagai bahan pengurang. Dengan alasan yang sama dengan ketidakmampuannya membentuk karbohidrat, lipida tidak dapat diubah menjadi asam amino. Harus juga terjadi penambahan siklus SCK yang akan ditransaminasi tersebut. Jadi, penambahan anggota siklus SCK yang akan ditransaminasi tubuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Stay healthy.